Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sukses dan sehat selalu. Baiklah, Bu Rita akan memaparkan materi pembelajaran di kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Meskipun pembelajaran kita belum bisa bertatap muka secara langsung, melainkan harus pembelajaran daring terlebih dahulu, semoga itu tidak menyurutkan semangat belajar kalian dan terus berprestasi dari rumah. Baik anak-anak, Bu Rita ucapkan selamat kepada kalian karena sudah naik ke kelas 12. Semoga semakin meningkat prestasinya, semakin meningkat semangat belajarnya, dan semakin baik akhlak mulianya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada pembelajaran kelas 12 semester 1, yaitu kita akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Di surat lamaran pekerjaan ini, kalian harus mengetahui tentang isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Untuk kompetensi dasar yang pertama di 3.1 adalah kompetensi pengetahuan yang berbunyi mengidentifikasi isi dan struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu apa sih? Tentu kalian tidak asing bukan? Untuk surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Surat lamaran pekerjaan. Kita mulai dulu dari mengenal surat. Apa itu surat? Nah, surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari pihak satu ke pihak yang lain. Nah, jadi surat adalah komunikasi tertulis ya anak-anak, bukan komunikasi lisan, melainkan komunikasi secara tertulis. Jenis surat itu sendiri ada 2 jenis, yaitu surat pribadi dan surat resmi atau surat dinas. Surat pribadi tentu kalian juga sudah tahu ya. Surat apa? Ayo, misalnya surat cinta ya. Atau surat apa? Surat hutang piutang, atau surat seperti memo, bisa ya. Surat pribadi intinya bersifat non-resmi ya, non-formal, kemudian keperluannya juga pribadi dari orang ke orang lain seperti itu. Melainkan kalau surat resmi itu ada surat niaga, surat izin, surat pemberitahuan, dan surat lamaran pekerjaan. Ini dia surat resmi poin keempat yang akan kita pelajari ya anak-anak. Baiklah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Nah, manfaatnya juga apa? Apakah kalian tahu? Jika kalian mempelajari surat lamaran pekerjaan di kelas 12 ini, itu sangat bermanfaat. Karena setelah lulus SMA, mungkin kalian mau mendaftar pekerjaan ya, sembari kuliah untuk membantu orang tua, agar kalian memiliki penghasilan sendiri, bisa sekali ya. Atau setelah kuliah nanti, kalian juga sudah mendapatkan bekal untuk menulis surat lamaran pekerjaan dengan sistematika yang baik dan kaidah yang benar. Lanjut. Nah, ini dia anak-anakku. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah perusahaan atau instansi. Nah, kalau surat resmi lainnya biasanya dari instansi ke instansi lain, seperti undangan lomba atau undangan rapat, seperti itu juga bisa. Tapi kali ini kita belajar surat lamaran pekerjaan itu biasanya dari individu ke sebuah instansi. Seperti itu ya anak-anak. Tentunya ada aturan-aturan atau kaidah penulisan yang harus kita pelajari. Nah, sebelum ke struktur, kita pelajari dulu bentuk surat lamaran pekerjaan. Bentuknya ada yang manual dan elektronik. Di era global anak-anak ya, tentunya lebih banyak yang berbentuk elektronik. Jadi kita mendapatkan info lowongan pekerjaan dari internet ya. Kemudian kita juga mengirimkan lamarannya lewat internet, lewat Gmail, kemudian lewat Telegram, faksimil dan lain-lain ya. Kemudian tesnya mungkin juga bisa online seperti itu. Nah, akan tetapi untuk surat lamaran pekerjaan manual pun juga masih banyak digunakan ya. Menggunakan tulisan kalian sendiri ya, atau diketik kemudian di print out, dimasukkan ke amplop coklat, kemudian kalian postkan atau kalian kirimkan langsung ke perusahaannya. Nah, ini dia yang akan kita pelajari adalah sistematika struktur surat lamaran pekerjaan.
Biasanya sistematika itu ya pembuka, isi, penutup. Tidak jauh dari itulah ya. Tetapi dari sistematika struktur itu terdapat unsur-unsur yang lengkap ya dari surat lamaran pekerjaan. Mulai dari tanggal surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat yang terbagi menjadi 3, paragraf pembuka, isi dan paragraf penutup, kemudian salam penutup, dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang kalian. Lanjut, yang pertama tanggal surat anak-anak. Tanggal surat itu sangat penting, berada di margin kanan atas. Itu biasanya ada nama kota, koma, kemudian tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat. Nah, jangan lupa ya, ditulis huruf kapital di awal ya, dan jangan disingkat, serta tidak perlu diakhiri tanda titik. Nah, untuk ini biasanya surat undangan resmi. Kalau sudah ada kop suratnya, tidak perlu menggunakan kota. Tapi untuk surat lamaran pekerjaan, biasanya tetap menggunakan kota, karena jarang sekali menggunakan kop surat. Lanjut, yaitu lampiran anak-anak. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan, kalian pasti melampirkan berkas-berkas yang penting, seperti fotokopi ijazah, KTP, kursus, transkrip nilai, dan lain-lain. Nah, itu lampirannya ada berapa lembar? Ada 6 lembar, 8 lembar, atau 10 lembar. Kemudian penulisannya tetap diawali dengan huruf kapital ya anak-anak, disingkat boleh, lam titik 2 ya jangan lupa, atau lampiran titik 2, dan tidak dibubuhi tanda titik juga. Oke. Selanjutnya perihal surat masih di margin kiri ya. Perihal surat adalah pokok surat. Jangan lupa ya, ini sama halnya dengan judul anak-anak ya. Jadi judulnya apa? Permohonan kerja. Atau perihal titik 2, lamaran kerja staff manager. Misal seperti itu. Boleh ditambahkan jabatannya atau permohonan kerja. Begitu saja juga sudah cukup. Lanjut ke alamat surat atau alamat yang dituju. Nah, pasti ada tujuannya ya. Tidak bisa kalau tidak ada alamat yang dituju ya. Tentunya jangan lupa menggunakan yang terhormat karena kita harus menghormati pimpinan perusahaan tersebut. Yang terhormat pimpinan PT apa, atau yang terhormat kepala redaksi Suara Merdeka misalnya, jika kalian ingin melamar pekerjaan sebagai jurnalis atau reporter di Suara Merdeka. Nah, kepada tidak perlu anak-anak karena pemborosan kata, kemudian dilanjut. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Kemudian ini boleh pakai sapaan ya, Bapak siapa diikuti nama orang. Atau tadi ya, seperti jabatan, pimpinan mana. Kemudian nama jalan juga tidak disingkat, oke? Nah, baiklah selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka itu seperti dengan hormat, koma, seperti itu ya. Nah, D-nya itu kapital, hanya itu tidak kapital. Kemudian tanda koma dan masih di margin kiri, oke? Kemudian isi surat anak-anak. Isi surat itu biasanya yang pertama ada berdasarkan iklan di harian Kompas tanggal sekian ya dibutuhkan manajer atau karyawan di bidang administrasi dan lain-lain. Itu jika lowongan yang kalian dapatkan infonya itu dari iklan ya, dari surat kabar. Akan tetapi kalau dari perseorangan itu biasanya langsung saja yang bertanda tangan di bawah ini saya, titik 2 baru identitas. Nah, isi ini termasuk wadah yang sangat penting karena di sini adalah tempat kalian mempromosikan diri kalian, identitas kalian, pendidikan terakhir kalian, seperti itu ya. Kemudian skill kalian ya, kalian bisa apa ya. Terus kalian memiliki pengalaman bekerja berapa tahun, seperti itu. Nah, isi surat seperti tadi ya, ada pembuka yang berdasarkan iklan ya. Kemudian ada identitas ya. Nah, inti ya seperti ini, pendidikannya, kursus di mana, pengalaman kerja ya, seperti yang berita sampaikan tadi ya, skill atau keterampilan yang kalian punya itu apa ya, kualifikasi lah pokoknya ya. Baru ada lampiran-lampirannya ya, fotokopi apa, ijazah, KTP, terus apa lagi ya. Lanjut itu ada pembagian bagian penutup
Itu biasanya berisi harapan dan ucapan terima kasih. Itu digunakan bahasa yang sederhana saja, 1-2 kalimat, tidak perlu berlebihan. Seperti terima kasih yang sebesar-besarnya, itu tidak perlu ya. Nah, ini anak-anak, jadi sistematika strukturnya ya dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan sudah bisa dilihat secara runtut di sini ya. Di nomor 1 ini tempat tanggal surat di margin kanan. Kemudian nomor 2 lampiran, alamat yang dituju salah pembuka ya. Lampiran dan perihal ya ini. Kemudian alamat yang dituju salah pembuka ini masih di margin sebelah kiri. Kemudian baru kalimat pembuka, isi, penutup. Nah, ini adalah satu kesatuan ya. Jadi ini tempat promosi kalian ya. Dimana kalian harus menunjukkan kelebihan kalian supaya perusahaan itu tertarik untuk menerima kalian sebagai karyawannya ya. Kemudian salam penutup itu biasanya hormat saya, kemudian tanda tangan, dan yang terakhir adalah nama terang kalian. Begitu anak-anakku sekiranya ya. Kemudian ada contoh yang real, nah seperti ini. Ini ada contohnya ya, kota, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Itu ditulis huruf kapital ya, nama kota di awalnya huruf kapital, kemudian nama bulannya juga harus kata, bukan angka ya, dan tidak usah dibubui tanda titik. Kemudian lampiran ini ya tadi ya 8 lembar, 10 lembar ya. Misal ini lampirannya ada 7 ya, 8 lembar berarti termasuk surat lamaran pekerjaannya. Kemudian perihal permohonan menjadi karyawan. Nah, permohonan menjadi karyawan harusnya P kapital dan K juga kapital ya, atau permohonan kerja. Nah, seperti yang Bu Rita sampaikan tadi, harus sesuai dengan penulisan judul ya, perihal itu. Kemudian YTH, Kepala Personalia PT Mulia Jaya, Jalan Jaya Mukti 52 Dumai. Jadi tidak boleh kalau di tempat kayak gitu ya. Di tempat mana ya? Nanti alamat palsu ya. Jadi harus pakai jalan apa yang jelas ya. Kalau ada kode pos ditulis sekalian. Kemudian salam pembuka dengan hormat koma. Kemudian ini yang contoh berdasarkan iklan lowongan pekerjaan ya. Seperti ini menulisnya. Kemudian ini koma karena ini masih menjadi satu paragraf. Sehingga di awal tidak perlu huruf kapital ya. Kemudian ini juga harus runtut, ditulisnya rapi ya. Mengajukan permohonan untuk menjadi karyawan. Ini juga belum kapital. Karena ini, dan ini masih satu kesatuan diisi ya. Di paragraf pembuka, kemudian isi, kemudian paragraf penutup ya. Nah, ini baru penutup. Nah, paham ya bedanya ya? Kemudian ini bersama ini saya lampirkan, nah berkas-berkas lampirannya. Kalau ini dengan ini saya, nah ini ada identitasnya langsung, jadi pakainya dengan ini. Tapi kalau ini hanya lampiran, menggunakannya kata bersama ini. Beda ya, maknanya itu beda. Kemudian ini juga penutupnya sederhana. Atas perhatian Bapak atau Ibu harus pakai sapaan ya, jangan atas perhatiannya. Nya siapa ya. Kemudian terakhir adalah salam penutup, itu hormat saya, kemudian tanda tangan, dan nama terang kalian. Terima kasih, semoga apa yang Berita sampaikan bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa tugasnya kalian harus mencari contoh surat lamaran pekerjaan dari surat kabar atau internet ya. Kemudian kalian identifikasi sistematika struktur dan unsur-unsurnya. Apakah sudah memenuhi kriteria ya yang benar, yang baik dan benar, sudah sesuai atau belum penulisannya, bisa dikumpulkan hari ini atau besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu.